Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperingati Teliti Channel ya yang sudah mencapai subscribe 1000 ya. Alhamdulillah ya. Saya menggunakan uniform yang agak formal ya. Kami ingin sedikit berbahas tentang kondisi bangsa ini ya. Jadi banyak fenomena ya, utamanya fenomena terdedi-dedinya dunia. Jadi KDM ini luar biasa ya. Kami ingin membahas kaitannya dengan apa yang disampaikan sosok KDM out of the box. Ini juga mengawali tentang adanya acara baru ya. Jadi acara baru yang kami mendapat usulan dari beberapa teman ya. Saya pernah bikin sebuah acara ya atau konten KDM Layer Club. Nah, ternyata dari teman-teman bagaimana kalau kita membuat istilah yang lebih ke Sunda-Sundaan ya, yaitu urun rembuk KDM. Di KDM-nya itu kepanjangannya kanggo dinamika masyarakat. It's okay ya. Jadi di dalam urun rembuk KDM ini kami memotivasi ya jajaran yang paling bawah yaitu RT ya, bagaimana Pak RT itu harus punya kualitas. Ya, menurut hemat saya RT itu punya peranan penting ya di dalam upaya kita untuk merubah masyarakat ya, karena RT itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mungkin selama ini ya nggak pernah ada bahasan tentang peranan RT. Nah, kalau di sini saya ingin mengedepankan peranan RT karena media saya yaitu Warisbi ini ya. Warisbi ini kami lebih berpihak kepada masyarakat bawah. Jadi kami lebih berpihak kepada masyarakat bawah. Pastinya di saat kita bicara masyarakat bawah, di saat kita bicara para elit yang di Jakarta, ya itu pastinya dia lebih di belakang meja atau lebih dia berdasar kepada teori-teori ya atau ilmu-ilmu yang menjadi latar belakang berargumentasi ya, atau menyikapi kondisi yang sekarang berkembang. Nah, dari sini urun rembuk KDM tadi saya ingin membahas tentang out of the box. Ya. Jadi jangan ada ada istilah menyalahkan orang yang berinovasi, ya berkreasi. Kadang-kadang inovasi, kreasi atau kebijakan yang diambil itu memang belum ada undang-undang yang mengatur. Ya, makanya diistilahkan out of the box ya. Jadi lebih kepada kenyataan yang ada di lapangan. Jadi banyak ya hal-hal yang perlu dilakukan ya tidak membutuhkan kajian-kajian dulu ya, tapi langsung langkah nyata. Seperti yang dilakukan KDM selama ini kan seperti itu. Nah, contoh konkret pribadinya KDM di saat menemukan orang bermasalah, bagaimana KDM hadir mensolusikan masalah. Jadi misalkan
ada anak muda ya yang punya jiwa kewirausahaan, ya dia nggak punya modal, ya langsung dikasih modal. Nah, dari pribadinya sosok seorang KDM. Nah, jadi menyemangati orang-orang tua ya yang terus bekerja demi anaknya untuk biaya sekolah ya. KDM hadir ya langsung memberikan segepok uang. Ya. Kenapa yang begini-begini ini nggak dikaji? Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan KDM selama ini yang berbagi rezeki tadi, kenapa ini nggak dikaji? Ya, tapi lebih mengkaji pada hal-hal yang menurut saya apa ya, di saat pemimpin itu berinovasi, berkreasi ya mestinya harus ada penghargaan ya. Jadi bukan berarti sampai pada melecehkan. Kan yang kontroversi ya hari ini ya kaitannya dengan anak-anak nakal yang dimasukkan ke barak militer ya. Ini banyak kajian ya atau banyak para ilmuwan ya. Nah, itu menyorotinya itu dari sisi akademik misalkan. Ya, atau dari sisi bagaimana bahwa Republik ini ada aturan-aturan yang harus dipedomani dan sebagainya ya. Sehingga sesuatu yang diambil ya keluar dari aturan tadi dianggap salah atau dianggap ngarang-ngarang. Nah, inilah kadang-kadang pernyataan-pernyataan yang menurut saya mereka memang tidak mampu ya. Tidak mampu menandingi sosok KDM. Ya. Saya katakan KDM ini terhebat untuk kali ini ya, se-Indonesia. Kalau ada yang bisa lebih baik ya, tunjukkan pada saya. Tidak ada yang menandingi sosok KDM. Nah, mungkin setiap harinya dia keluarkan jutaan rupiah tadi, itu memang yang sudah sehari-hari KDM lakukan. Ya. Apalagi beliaunya sekarang jadi gubernur. Ya. Jadi banyak kebijakan-kebijakan ya yang dia lakukan ya, dasar berpijaknya KDM itu out of the box. Ya, katakanlah misalkan ya, saya ini hanya menganalisa aja ya. Di saat ada program perumahan rakyat, ya. Nah, di sini ada kemungkinan KDM ini untuk mengimplementasikan program perumahan rakyat tadi ya, yang dikedepankan untuk mengalokasikan anggaran itu ya kaitannya dengan bersih-bersih sungai ya. Nah, jadi bagaimana masyarakat yang ada di bantaran sungai tadi ya ini di saat digusur disolusikan ya, disolusikan dengan membangun rumah susun atau memberikan uang untuk kontrak ya dan lain sebagainya ya. Dari sini saya melihatnya mungkin ini sebuah langkah-langkah yang didasari dengan hati ya, dengan kepekaan kepedulian ya. Jadi jangan sampai misalkan menggusur ya, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai tadi dianggap mereka salah, ya udah kita gusur aja tanpa ada solusi. KDM nggak seperti itu. Nah, bagaimana mengimplementasikan kaitannya dengan target rumah gratis untuk rakyat tadi, yang bagaimana beliau itu mengimplementasikan. Ini mungkin ya, saya melihatnya seperti itu ya. Terus kembali lagi ya kaitannya dengan kebijakan KDM ya, out of the box ya. Ini memang luar biasa dampaknya ya. Kayak efisiensi anggaran ya segala macam
Ini yang selama ini nggak pernah dilakukan memang ya, dari gubernur manapun ya di Republik ini. Nah, di saat kita bicara efisiensi anggaran, ya, di situ KDM itu banyak ya memangkas anggaran-anggaran yang menurut KDM itu kurang tepat, ya, seperti perjalanan dinas, ya, itu dipangkas sama KDM. Yang selama ini itu kalau misalkan ada kunjungan, ya, misalkan kunjungan gubernur itu kan disertai oleh beberapa kepala dinas, bla 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 bla. Ya. Kepala dinas tadi pernah hanya nimbrung saja, ya. Nah, dari sinilah ya kehebatannya KDM ya memanfaatkan media sosial ini ya sebagai media yang harus dipedomani ya para pejabat di bawahnya. Ya. Jadi di saat KDM tadi misalkan menginstruksikan ya kepada dinas-dinas atau kepada instansi di bawah termasuk sekolah-sekolah dan sebagainya, itu cukup lewat media sosial. Makanya di saat ada yang mengatakan KDM ini gubernur konten, ya KDM hanya tersenyum aja. Soalnya apa? Dari apa yang dilakukan KDM tadi, KDM bisa langsung mengklarifikasi. Dengan saya memanfaatkan medsos ya, akhirnya bisa memangkas anggaran atau menghemat anggaran yang luar biasa signifikan. Ya, yang selama ini ya para pejabat kan selalu ada kerjasama misalkan dengan TV-TV, dengan media dan sebagainya. Ya, KDM enggak, cukup memanfaatkan media sosial. Ini kan luar biasa ya, sehingga bisa menghemat ya. Saya jalan-jalan di sebagian wilayah Jawa Barat ini nggak pernah saya ada banner misalkan tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor, nggak pernah ada. Padahal itu programnya gubernur. Ya, program misalkan efisiensi anggaran nggak ada, atau program anak nakal dimasukkan ke barak nggak ada. Ya. Nah, dari sinilah di saat saya melihat misalkan sikap DPR, ya, DPRD menyikapi pernyataannya KDM. Ya. Nah, di saat misalkan mau mengambil langkah-langkah, ya, itu harus mengkaji dulu dan sebagainya. Di saat langkah itu padahal dibutuhkan langkah yang harus dilaksanakan secara cepat, ya. Nah, itu Kang Deddy berpijaknya pada out of the box tadi. Yang jelas yang saya lakukan ini ada penyelamatan, ya katanya dengan anak yang dimasukkan ke barak tadi, ya di saat ada tawuran sampai ada yang meninggal, ya kemarin ada kejadian yang di Jawa Tengah itu meninggal, ya. Nah, dari sinilah ya, jadi di saat misalkan kita mengkaji ya, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, sementara perkelahian terjadi, ada yang mati, kita masih harusnya begini, harusnya begitu, ya nggak langsung mengambil langkah. Itu yang nggak bisa dilakukan ya di saat pemimpin tadi ya betul-betul berpedoman pada bagaimana di saat seorang pemimpin harus bertanggung jawab ya, terhadap hal-hal yang terjadi ya di wilayahnya. Inilah ya yang harus menjadi
acuan ya di saat misalkan ada pentas demokrasi lah, pentas diskusi lah ya. Nah, jadi di saat misalkan membahas KDM itu bahas secara utuh ya. Bagaimana KDM itu kesehari-hariannya di dalam berkonten ya. Nah, itu di saat menemukan orang bermasalah, masalahnya itu bisa selesai. Ya, disolusikan sama KDM. Contoh kaitannya dengan anak-anak sekolah misalnya ya, tidak boleh berwisata ya, ada larangan ya. Nah ini ternyata ide-ide kreatif ya dari anak-anak SMP SMA tadi luar biasa. Jadi bisa mensolusikan bagaimana di saat orang tua yang nggak mampu tadi akhirnya terhindar dari pinjol ya. Karena apa? Di saat orang tidak mampu ya, terus anaknya misalkan sekolah di SMP di SMA ya, nah, misalkan ada ketentuan misalkan harus ada biaya untuk wisuda, untuk wisata, misalkan sekian juta ya. Sementara orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini ya bekerja hari ini ya, untuk kebutuhan esok ya bekerja hari esok. Tiba-tiba harus ada apa permintaan dari anaknya ya, biaya yang sama sekali tidak terduga ya, akhirnya ya, larinya ya ke Bang Emok ya. Ini jangan terus mengatakan kenapa orang tuanya nggak menabung untuk kebutuhan anak sekolahnya misalkan begini. Kita melihat kenyataannya lah ya, kenyataan masyarakat itu masih di situ ya. Jadi di saat misalkan ada kebutuhan yang bisa dihilangkan ya, seperti kebijakan KDM tadi. Nah pastinya masyarakat ini ya sangat mendukung. Jadi kalau misalkan berdebat katanya dengan anak nggak boleh wisata, misalkan anak nggak boleh dimasukkan ke barak militer ya, itu libatkan orang-orang tuanya, misalkan orang tua yang anaknya dimasukkan ke barak militer ya. Libatkan orang tuanya, bagaimana pendapat orang tuanya ya. Ternyata mungkin hampir 99,9% orang tuanya itu sangat setuju. Apalagi dengan kedermawanan KDM ya. Nah, jadi misalkan sekolah yang bagaimana menggelar perpisahannya tadi dengan sederhana tapi mewah, dapat bonus 50 juta. Itu saya kira dari pribadinya KDM ya. Begitu juga terkait dengan anak-anak yang dimasukkan ke barak militer ya, dibelikan sepatu, dibelikan ini itu, dikasih bonus, misalkan sampai prajurit juga dikasih bonus segala macam ya. Ini yang nggak bisa dilakukan oleh gubernur manapun ya. Makanya di saat gubernur yang lain itu ditanya, wah mengelak macam-macam dengan argumentasinya ya. Ya semoga aja ya katanya dengan acara terbaru kami yaitu urun rembuk KDM ya. Jadi kanggo dinamika masyarakat, saya ingin dengan adanya waris B turunannya adalah teliti tadi ya, kami mengajak masyarakat harus berani bersuara ya. Masyarakat miskin utamanya, masyarakat yang nggak punya lapangan pekerjaan utamanya ya, pelaku-pelaku UKM utamanya ya. Sebenarnya permasalahan kalau kita mau bicara lebih besar ya,
premanisme ya, atau adanya ormas ya, atau adanya LSM ya, atau kelompok-kelompok tertentu tadi. Nah, di saat ketersediaan lapangan pekerjaan ini itu tersedia, pastinya banyak masyarakat tadi yang disibukkan dengan berusaha ya. Tapi di saat ketersediaan lapangan pekerjaan tadi kurang bisa memadai ya, akhirnya para pengangguran tadi banyak berulah. Makanya besar harapan kami ya, mari ya, jadi para LSM ya, para ormas ya, kami siap ya berdiskusi ya. Jadi peran ya LSM atau ormas tadi di era KDM ini seperti apa ya, sehingga nanti LSM dan ormas ini ya ini betul-betul mendapat sambutan baik dari pemerintah. Karena apa? Ada semacam profil ya, bahwa ormas ini atau LSM ini ya itu betul-betul memperjuangkan masalah kemiskinan. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana UKM naik kelas ya. Kami siap. Makanya saya ada rencana akan menemui ya ormas-ormas ya di Jakarta nanti ya. Bagaimana peran ormas ke depannya itu ya, itu menjadi peran penting ya untuk mengamankan ya semua kebijakan, semua program dan keberpihakan kepada masyarakat bawah. Kita harus bicara keberpihakan kepada masyarakat paling bawah. Jadi semua pemimpin sekarang harus mulai berpikir berpihak kepada masyarakat bawah. Ya. Berpihaklah kepada masyarakat bawah. Kalau pemimpin berpihak kepada masyarakat bawah, ya pastinya para menteri, para DPR turba, ya turba ke bawah, ya, masuk ke lorong-lorong, masuk ke gang-gang, temui masyarakat, ajak dialog. Ya. Untuk itu besar harapan kami, ya, para pejabat, ya, para DPR mulai sadar, ya, KDM ini lagi berinovasi, berkreasi, berkarya nyata, ya, mengambil tindakan tegas di saat perlu ada tindakan yang tegas, ya, melakukan pendekatan humanis, ya, di saat memang diperlukan ada pendekatan humanis. Seperti itu. Ya. Semoga aja bincang-bincang saya dengan saya sendiri ini menjadi satu pencerahan lah ya untuk pejabat tadi mulai sadar diri ya, keberpihakan kepada rakyat itu harus dengan karya nyata, bukan omong doang ya. Turun ke bawah, masuk ke gang-gang, tanya langsung kepada masyarakat, itu baru hebat ya. Mungkin itu yang bisa kami informasikan.